Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat ini, sebagaimana pada biasanya khatib selalu mengingatkan, mewasiatkan kepada seluruh jamaah Jumat, marilah kita senantiasa tak henti-hentinya dengan penuh istiqomah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian takutlah kepada Allah. Orang yang senantiasa takut kepada Allah tentunya akan selalu melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Wa tazawwadu, berbekalah, fa inna khairu zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah berada pada Jumat yang ketiga bulan Syawal, yaitu bulan Syawal tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Ada satu ungkapan dalam bahasa Arab, sawalan til ibilun. Sawalan til ibilun, yaitu pada musim panas di tanah Arab, onta selalu menaikkan ekornya di atas untuk mengusir lalat-lalat yang mengerumuni mulutnya karena bau dan busuk. Jadi ekor onta yang selalu dinaikkan di atas itu menurut bahasa Arab adalah sawal. Di antara berbagai binatang, ada binatang yang ekornya selalu di atas, selalu dinaikkan di atas, yaitu kalajengking. Jadi kalajengking selalu menaikkan ekornya di atas. Dalam bahasa Arab disebut sawal. Lalu apa arti makna filosofis dari bulan Syawal ini? Jika kita melihat dua pengguna tadi, yaitu ekor unta yang selalu dinaikkan di atas dan ekor kalajengking yang selalu di atas, bahwasanya bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Dengan demikian, bagi orang beriman tentunya harus mengalami peningkatan di bulan Syawal ini. Lalu apa yang meningkat? Ada 3 peningkatan. Yang pertama, peningkatan iman, di mana pada bulan Ramadan 29 hari
kita melaksanakan ibadah. Pada siang hari kita melaksanakan ibadah puasa, menahan makan, menahan minum, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan pandangan, mengendalikan mulut, menjaga hati. Itu semua karena didorong oleh kekuatan iman. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh keimanan, mengharapkan hanyalah balasan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan penuh keimanan, hanyalah mengharapkan balasan Allah. Jadi karena kekuatan iman, orang yang melaksanakan ibadah ketika itu bukanlah mengharapkan balasan untuk mendapatkan sertifikat, bukanlah mengharapkan balasan untuk mendapatkan piagam penghargaan, bukanlah mengharapkan balasan untuk mendapatkan bantuan sesama manusia, tetapi ibadah yang dilakukan itu didorong oleh kekuatan iman, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Lalu pada malam hari, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tegak melaksanakan ibadah pada malam hari karena iman dan mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Itu peningkatan iman yang pertama. Yang kedua, peningkatan amal. Dalam bulan Ramadan, di samping kita melaksanakan ibadah pokok, ibadah wajib yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan amalan-amalan, yaitu melaksanakan sholat sunat tarawih ditambah dengan witir, dan juga berzikir, membaca Al-Quran. Bahkan pada tengah malam bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Lalu kemudian di antara jam 3, jam 4 fajar kita bangun untuk sahur. Itu semua tambahan amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Jadi itu peningkatan amal. Yang ketiga, peningkatan ilmu. Setiap malam setelah melaksanakan sholat isya, kita selalu mendengarkan ceramah tausiah kultum dari berbagai tingkatan, baik tingkatan dai dari desa, dari kecamatan maupun kelurahan. Maka itu semua merupakan peningkatan ilmu yang kita dapatkan. Jadi ada 3 peningkatan yang kita dapatkan, yaitu peningkatan iman, peningkatan amal, dan peningkatan ilmu. Hari ini adalah bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Maka oleh sebab itu, selama kita digembleng, kita dilatih menempa diri pada bulan Ramadan, maka pada bulan ini, pada bulan Syawal ini, tentunya kita memperlihatkan ketiga peningkatan itu. Bulan Syawal merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shauma Ramadana, tsumma atba'ahu sita min Syawal kana tasyami dahar." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti puasa sunnah Syawal, kasyami dahar, maka berpuasa seperti 1 tahun lamanya. Maka oleh sebab itu, bagi mereka yang mendapatkan peningkatan iman, peningkatan amal, dan peningkatan ilmu, tentunya bulan Syawal akan memperlihatkan, akan cepat merespon untuk melaksanakan puasa sunnah Syawal. Hal yang luar biasa jika kita merespon melaksanakan puasa sunnah Syawal ini 6 hari, maka seperti 1 tahun kita melaksanakan ibadah puasa. Bagi mereka
yang biasa-biasa saja, tak ada efek, tak ada pengaruh dari 1 bulan melalui proses pelatihan, melalui proses penggemblengan, selepas bulan Ramadan biasa-biasa saja, kembali ke komunitas yang semula, seakan-akan tak pernah mengikuti pelatihan. Biasanya seseorang jikalau dia telah memproses dirinya melakukan atau mengikuti pelatihan, tentu masih ada pengaruh-pengaruh di dalam dirinya untuk mempertahankan proses pelatihannya itu. Tetapi sebaliknya, jikalau dia tidak ada perubahan selama 1 bulan dilatih, tentunya dia termasuk golongan yang rugi dan bahkan golongan yang celaka. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW berkata, "Man kana yaumuhu khairan min amsi." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabi, maka dia termasuk golongan yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, tidak ada perubahan sama sekali, fahuwa khosir, maka dia termasuk golongan yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarra min amsihi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek, lebih buruk, lebih fatal daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, maka dia termasuk golongan yang celaka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, setiap melaksanakan ibadah tentunya ada target yang harus dicapai. Apa target melaksanakan ibadah sholat? Al-Quran memberikan jawaban. Surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jikalau ia telah melakukan sholat belum juga mencegah perbuatan keji, yaitu bertutur kata porno, menggibah, menggunjing, masih berpandangan yang negatif, maka tentunya belum berhasil untuk melakukan sholat tersebut. Dan juga tentunya harus menghindari perbuatan munkar. Maka oleh sebab itu, orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat, maka ia telah menghindari perbuatan keji dan munkar. Lalu apa target melaksanakan ibadah puasa? Al-Quran surat Al-Baqarah 183 juga ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu takut kepada Allah. Orang yang senantiasa takut kepada Allah, maka tentunya dia akan menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak mencapai target ibadah, tidak mencapai target ibadah dalam melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ancaman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam tanhahu sholatuhu anil fahsai wal munkar." Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da. Bukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu target ibadah puasa tidak juga dicapainya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Hadis Nabi, "Man lam yada qaula suri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amahu wasyarabah." Barang siapa yang tidak menjaga perkataannya, tidak menjaga perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan nilai kebaikan walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Ia hanya mendapatkan kelelahan dan kecapean saja. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang beriman itu adalah pilihan.
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan potensi kepada manusia, yaitu potensi akal dan potensi fitrah. Dengan akalnya dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akalnya dia bisa membedakan mana al-haq, mana kebenaran, mana kesesatan, dan mana kebatilan. Dan juga potensi fitrah, yaitu ada kecenderungan kepada kebenaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian kepada arwah atau roh-roh di alam arwah, Allah berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, "Qalu bala syahidna." Ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Lalu kemudian setelah manusia dilahirkan di atas dunia ini, dunia yang penuh penipuan, penuh kedustaan, penuh cobaan dan tantangan, sehingga mereka lupa akan Tuhan sebenarnya. Mereka lupa atas persaksian sebenarnya. Mereka ketika di dunia melupakan Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Mereka menuhankan Latah, menuhankan Manat, menuhankan pohon-pohon besar, batu besar, menuhankan matahari. Mereka lupa akan persaksiannya ketika masih di alam arwah. Kenapa demikian? Karena ketika di dunia mereka hanya memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan kepentingan di dunia tanpa dibarengi oleh akal sehat dan fitrahnya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini, masjid yang penuh barokah, dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim, sebagai laki-laki, merupakan satu kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Dan hal ini kita semua merupakan untuk menjaga istiqomah. Kita berkumpul, kita melaksanakan sholat berjamaah dalam rangka menjaga istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah kesungguhan. Sebagai orang beriman selalu menjaga melaksanakan ibadah, selalu menjaga waktu-waktu dalam melaksanakan ibadah. Setelah Jumat ini sebentar lagi terdengar suara azan sholat asar. Tentunya orang istiqomah akan kembali melangkahkan kakinya menuju ke masjid ini, melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Lalu kemudian setelah itu masuk lagi sholat maghrib, sholat isya. Lalu kemudian tengah malam, orang yang istiqomah selalu mengatur waktunya dalam melaksanakan ibadah. Tengah malam dia bangun, melawan kantuk, melawan tidur, melawan malas, melaksanakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan baginya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yaitu melaksanakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ditempatkan pada tempat yang terpuji. Dengan kata lain, orang yang istiqomah selalu menjaga ibadahnya, selalu menjaga waktu-waktu ibadahnya. Ketika suara azan berbunyi, maka bergeraklah hatinya untuk melangkah demi langkah menuju di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mengapa kita harus istiqomah? Tahukah kematian kita? Kebanyakan manusia tidak akan tahu ajalnya, tidak akan tahu kematiannya, kecuali orang-orang tertentu saja. Maka dengan penuh istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang beriman ketika datang kematiannya ia dalam keadaan beriman, dalam keadaan melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
al-istiqomah khairun min alfi karomah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Kalau kita melihat orang yang bisa terbang, kita bisa melihat orang bisa berjalan di atas air, janganlah kita terpukau, janganlah kita merasa heran. Tetapi yang kita lihat adalah keistiqomahannya. Apakah ia melaksanakan ketaatan kepada Allah ataupun tidak. Oleh sebab itu, sebagai satu kesimpulan khutbah singkat ini, bahwasanya dalam 1 bulan kita digembleng melaksanakan ibadah puasa, tentunya dari hasil ketiga peningkatan tadi, yaitu peningkatan iman, peningkatan amal, dan peningkatan ilmu, tentunya kita pertahankan dan bahkan ditingkatkan di bulan-bulan lain, dimulai dari bulan Syawal, bulan-bulan berikutnya, dan insya Allah sampai kita bertemu pada bulan Ramadan berikutnya. Demikianlah khutbah singkat ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.